belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Yo, siapa yang mau pimpin doa silakan. Yo, silakan kita berdoa. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, kami ingat pembelajaran kita minggu lalu mengenai Allah memelihara ciptaannya. Ya. Allah pelihara manusia, Allah pelihara tumbuhan, Allah pelihara semua ciptaannya. Istimewa manusia dipelihara Tuhan. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran kita yang berikutnya, yaitu nilai-nilai Kristiani. Ya, nilai-nilai Kristiani. Baik. Kita harus memahami dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai lewat pembelajaran ini. Sebab kalau kita nggak tahu, maka sia-sia nanti pembelajaran ini. Baik, kita baca dulu tujuan pembelajaran. Dengarkan ya, perhatikan. Yang pertama, kamu bisa lihat di slide. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat memahami cara hidup yang benar menurut Alkitab. Tujuan yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menemukan bentuk nilai-nilai Kristiani dalam Alkitab, yaitu Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tujuan yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mendeskripsikan nilai-nilai Kristiani dalam Alkitab, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tujuan yang keempat, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisa nilai-nilai Kristiani dalam Alkitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang kelima, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menumbuhkan kehidupan yang bersosial dalam relasinya dengan sesama. Yang keenam, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengaplikasikan hidup sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Ya, itu tujuan kita ya, supaya kita tahu setelah pembelajaran ini tercapai nggak tujuan ini. Baik, kita akan lihat apa sih pengertian dari nilai-nilai Kristiani itu. Nah, pengertian nilai. Setiap manusia menginginkan apa yang baik bagi dirinya. Perasaan tentang apa yang baik dan benar akan menjadi arah dan tujuan hidupnya. Perasaan yang baik dan benar itulah yang disebut dengan nilai yang mempengaruhi dan membentuk perilaku seseorang. Itulah nilai. Kita baca menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nilai adalah sifat-sifat yang penting, sifat-sifat yang berguna bagi kemanusiaan. Yang berikutnya, nilai adalah perasaan, keinginan mengenai apa yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi bisa kalian pahami apa itu nilai? Nilai-nilai Kristiani adalah keinginan, perasaan yang baik yang selalu ingin diwujudkan, dilakukan. Itulah nilai-nilai Kristiani. Nah, berikutnya kita lihat. Nilai-nilai Kristiani bersumber dari mana? Dari Alkitab. Nilai-nilai Kristiani bersumber dari Alkitab. Banyak nilai-nilai. Ya, mungkin daerah di Indonesia begitu luas, nilai-nilai setiap daerah itu berbeda-beda. Tetapi nilai-nilai Kristiani itu berasal dari Alkitab. Alkitab memberi tuntunan bagi seseorang untuk berlaku sesuai dengan tuntunan Alkitab itu. Ya. Jadi artinya apa? Alkitab itu adalah menjadi sentral bagi kita. Alkitab itu yang menuntun kita untuk melakukan nilai-nilai Kristiani. Lanjutnya kita lihat nilai-nilai Kristiani itu dalam seseorang dapat terlihat melalui responnya kepada siapa, kepada apa gitu ya. Nah,
kita lihat di sini nilai-nilai Kristiani itu dapat kita lihat ya, melalui responnya terhadap ya, bila dia melihat orang lain mengalami kesedihan, akan muncul rasa iba di hatinya. Itu nilai-nilai Kristiani. Karena nilai Kristiani tadi kebaikan yang mau diwujudkan, mau dinyatakan kepada orang lain. Dalam hal ini adalah orang yang mengalami kesedihan. Nah, yang berikutnya apa lagi? Nilai-nilai Kristiani itu akan terlihat dalam responnya kepada ketika melihat orang mengalami kesusahan atau penderitaan. Ketika kita lihat orang mengalami kesusahan, ada sesuatu timbul dalam hatinya ingin dia wujudkan. Itulah nilai-nilai Kristiani. Kemudian ketika apa lagi? Ketika menemukan yang bukan miliknya. Contohnya ya, kamu temukan di meja yang bukan punya kamu. Di dalam hatimu apa yang muncul? Ini harus dikasih. Kalau kita di sekolah kan dikasih ke sekolah ya. Nanti sekolah yang umumkan, telah ditemukan sebuah handphone kayak tadi. Telah ditemukan sebuah handphone. Itu siapa punya? Artinya ada nilai Kristiani dalam diri orang itu yang memberikan handphone itu kepada sekolah. Yang berikutnya apa lagi? Responnya kapan? Ketika menghadapi ujian, ya. Ketika menghadapi ujian, apa respon kalian? Apakah pasak kusuk tanya teman, 25, 4, atau apa? Buka-buka buku, cari contekan. Di sini kita lihat nilai-nilai Kristiani pada diri orang ini seperti apa. Paham ya? Jadi nilai-nilai Kristiani itu adalah kebaikan yang tertanam dalam diri orang, dalam diri kita, yang rindu dilakukannya, diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, berguna untuk orang lain. Itulah nilai-nilai Kristiani. Nah, anak ibu, untuk memperdalam pengetahuanmu, kamu akan gali sendiri, kamu akan cari sendiri di dalam Alkitab, di dalam buku, apa saja nilai-nilai Kristiani. Sekarang kita masuk ke dalam diskusi. Nah, kita masuk ke dalam diskusi. Yang mau kamu diskusikan di situ ada 4 poin. Temukan bentuk-bentuk nilai-nilai Kristiani. 2, diskusikan arti nilai-nilai Kristiani dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Berikutnya apa? Bagaimana manusia itu dapat memiliki kasih kepada Allah? Bagaimana cara manusia itu supaya dia memiliki kasih kepada Allah? Yang keempat, mengkelompokkan ciri hidup yang memiliki buah roh dan ciri-ciri orang yang tidak memiliki buah-buah roh. Sekarang dengan segera ambil posisimu, berdiskusi dengan teman kelompokmu yang sudah kita tentukan tadi. Ayo silakan. Waktu cuma sebentar. Jangan terlalu rapat. Jangan terlalu rapat ya. Waktu kita hanya sebentar. Silakan. Yuk. Lihat bukunya, catat apa yang ditanyakan di situ.
semuanya, Selamat shalom. siang. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Helen, Giovanni, dan Matias. Untuk pertanyaan nomor 1, itu ada 9 buah roh yang terdapat kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Arti dari 9 buah roh itu adalah kasih itu seperti bentuk kasih sayang. Kalau sukacita itu rasa senang maupun bahagia. Dan sejahtera itu adalah saling memaafkan agar hati menjadi damai. Kesabaran seperti tidak mudah marah. Kemurahan itu suka menolong atau membantu sesama. Kebaikan tingkah laku yang bersifat baik ataupun disebut sebagai sikap positif. Kesetiaan tidak ada rasa untuk mendua. Kelemah lembutan itu seperti rendah hati. Dan penguasaan diri mengontrol diri agar tidak melakukan sebuah pelanggaran. Cara supaya kita dapat saling mengasihi dengan Allah itu kita mendekatkan diri kita sendiri dengan Allah. Dan yang terutama itu ke dalam cara atau sifat yang berhubungan dengan buah-buah roh itu adalah sukacita, damai sejahtera, dan bahagia. Sedangkan sifat yang tidak berhubungan dengan buah-buah roh itu adalah seperti orang yang gampang emosian, tidak mengasihi sesama, dan tidak hidup dalam damai. Sekian Bu, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sangat baik sekali penyampaiannya ya. Luar biasa. Mereka sudah berdiskusi dengan baik. Oke, sekarang kita simpulkan dulu ya hasil diskusi dari teman-teman, dari teman kamu tadi. Untuk nomor 1, ya, sangat baik jawaban dari mereka tadi. Katanya temukan 9 buah-buah roh yang ada di dalam Galatia. Oke, coba kita sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, ada berapa? Ada 9. Sekarang kita lihat artinya masing-masing. Kita baca, kita simpulkan artinya masing-masing. 1, kasih itu apa? Kencang dibaca. Tidak, kalau kamu mengharapkan imbalan ketika kamu memberi sesuatu, itu tidak kasih. 2, baca. Sukacita dari bahasa Yunani hara, artinya sukacita dari Allah, bukan dari dunia, karena kita mendapatkan sesuatu. 3, damai sejahtera, baca ayo. Dari bahasa Ibrani shalom digunakan untuk menyapa, membawa kebaikan, melenyapkan ketakutan. Nah, ini shalom. Kemudian yang keempat, kesabaran. Tahan menghadapi godaan, tidak lepas putus asa, dan tabah. Yang kelima, kemurahan. Sikap hidup dalam menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Yang keenam, kebaikan. Perilaku yang membawa dampak positif bagi orang lain. Ketujuh, kesetiaan. Layak dipercaya, melakukan segala sesuatu dengan tekun. Kedelapan, kelemah lembutan. Bukan berarti lembek atau tidak tegas, tetapi sikap merendahkan hati. Yang kesembilan, penguasaan diri. Sikap yang mampu mengontrol diri dengan baik dan benar. Itulah makna arti penjelasan dari nilai-nilai Kristiani dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang sering kita sebut dengan istilah buah-buah roh. Yang berikutnya tadi apa? Bagaimana manusia dapat memiliki kasih kepada Allah? Yaitu dengan cara mau belajar terus-menerus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ketika kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kita untuk mengasihi
diam. Ya. Berikutnya kita kelompokkan ciri-ciri karakteristik orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang memiliki buah-buah roh dengan yang tidak memiliki buah-buah roh. Ya, tadi sudah sangat baik penjelasannya. Yang memiliki buah-buah roh itu dia penuh kasih, sukacita, kesabaran, dia punya itu. Ya. Yang tidak punya buah-buah roh apa? Tadi, ayo. Emosian, terus suka mengeluh, tidak egois. tidak egois. Iya, nah itu dia ya. Jadi sekarang kita sebagai orang-orang percaya, mari kita belajar menerapkan buah-buah kasih di dalam hidup sehari-hari, ya. Supaya apa? Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, ada tes buat sedikit, langsung aja jawab di sini ya. Kamu baca, langsung jawab. Nggak kelihatan ya? Oke, nomor 1. Jawab. Apa? Kesabaran. Kesabaran. Nomor 2. Apa? Ya, C. Yang terakhir. Ayo cepat yang terakhir. Tesnya. Satu, tiga, lima. Dari mana? Dari B. Oke, kita tepuk tangan dulu pembelajaran kita. Hari ini kita luar biasa, ya. Nah, Ibu harap tetap kamu belajar ke kali-kali berikutnya. Kita akan bertemu masih tetap di dalam tema yang sama, yaitu nilai-nilai Kristiani. Nah, sekarang kita harus belajar menerapkannya dalam hidup sehari-hari supaya kita ini benar-benar bisa menjadi pembawa damai, yaitu buah-buah Roh Kudus. Baik anak ibu, demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Mari kita akhiri, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar. Biar apa yang sudah kami pelajari hari ini dapat kami pahami, kami mengerti. Kami menjadi anak-anakmu yang dapat mencerminkan nilai-nilai Kristiani dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Selamat siang anak ibu.